Oke, di video kali ini kita akan membahas soal mengenai review exercise dari strategi 27 hingga ke 29. Nah, buat kalian yang belum menonton strategi TOEFL Structure mengenai strategi 27 hingga ke 29, nah adapun pembahasannya di situ akan seputar irregular structure, kemudian juga membahas tentang komparatif dan juga superlatif. Aku akan sangat menyarankan kalian untuk menonton itu terlebih dahulu supaya akan lebih nyambung nih terhadap pembahasan kita yang sekarang. Oke, di sini kita hanya untuk membahas soal, mereview apa yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya pemahaman kita menjadi terintegrasi. Oke, kita langsung aja dari nomor 1. Di sini aku akan punya soal multiple choice, nanti juga ada menganalisa correct or incorrect dari suatu kalimat. Nah, tapi di sini yang harus kalian notice bahwa soal-soal di sini akan seputar komparatif, kemudian superlatif dan juga irregular structure. Oke. Nah, number one, the speed of light is bla 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 the speed of sound. Nah, pertama-tama kita harus mengeliminasi dari keempat jawaban yang ada. Nah, yang mana nih kira-kira yang bisa kita eliminasi? Kalau misalkan kita pilih A, faster, oke, berarti kita sepakat bahwa kalimat ini adalah kalimat komparatif. Oke. Nah, kalau memang jawabannya A, biasanya kan setelah komparatif itu ada than, faster than. Oke, jadi di kalimat ini belum ada than-nya dan di pilihan nomor A itu juga nggak ada than-nya. Maka aku bisa menyalahkan jawaban yang A. Oke, kalau misalkan kalian bilang kalau jawaban yang C gimana the fastest. Oke, kalau kita bicara tentang the fastest, berarti kan kalau akhirannya adalah est, berarti kan dia akan ngomongin tentang apa? Tentang superlatif, ya kan? Arti dari kalimat ataupun template dari superlatif adalah menyatakan yang paling atau yang biasa kita sebut dengan yang paling ter di dalam apa yang ingin dia tuju, kayak gitu. Nah, sedangkan di kalimat nomor 1, the speed of light is bla bla bla, the speed of sound. Kita melihat di sini ada the speed of light, oke, ini the speed of light dan the speed of sound. Artinya apa? Ini adalah apple to apple. A sama dengan A. Artinya ini adalah hal yang sama. Kalau dia hal yang sama, kita akan menuju ke komparatif. Karena pada dasarnya adalah definisi dari pembanding ataupun komparatif adalah kita membandingkan hal yang sama. Oke. Jadi kalimat ini akan menuju ke komparatif. Kalimat nomor 1 ya. Sehingga aku bisa menyalahkan pilihan yang C. Oke. Kemudian yang as fast apa? Sama ini tuh aku bisa menyalahkan. Kenapa? Kalau misalkan kita ingin membandingkan menggunakan as bla 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 as, oke, ini artinya pembanding yang setara. Oke, as tall as bla bla bla, berarti dia tingginya sama. As fast as berarti apa? Berarti kecepatannya sama. Tapi ketika kita lihat pilihan D, ini hanya satu S-nya. Dan di soal itu nggak ada lagi S-nya. Nggak ada kan? Sehingga jawaban yang paling memungkinkan adalah jawaban yang B. Much faster than. Oke, jadi ketika kalimat komparatif itu dia harus ada than-nya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. The use of detail is bla 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 method of developing a controlling idea and almost all students employ this method. Oke, kira-kira ini tuh kalimatnya komparatif atau superlatif? Oke, kalau kita lihat nih, the use of detail is bla 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 method of developing a controlling idea and almost all student employ. Artinya di sini tuh nggak ada apple to apple atau A sama dengan A. Nah, kalimat ini akan menuju ke superlatif. Oke. Kenapa? Karena dia nggak ada yang dia bandingkan. Dia mau bilang adalah
Ya, metode ini the use of detail is ya, jadi the use of detail, nah itu yang paling banyak dipakai sama all students kayak gitu. Jadi itulah yang disebut dengan superlatif. Makanya pilihan more common di sini aku bisa menyalahkan. Oke, kita bisa mengeliminasi dari pilihannya. Kenapa? More common nggak ada than-nya, berarti salah dong. Oke, kalau common nggak, karena kita di sini kan lagi-lagi ya kita ngebahas tentang komparatif, superlatif kayak gitu. Most common, nah tinggal pilihan yang dua ini kan, karena ini adalah template dari superlatif. Yang harus kalian tahu adalah ketika superlatif itu lebih dari satu suku kata, maka template-nya akan menjadi ada the-nya. Oke, the berarti most common, ya, most common method. Nah, karena most common method ini adalah lebih dari satu suku kata, maka dia akan menggunakan the most. Jadi, lebih dari satu syllable, dia akan menggunakan the most. Kalau misalkan hanya satu syllable, dia akan menggunakan est. Misalkan, the fastest. Kayak contoh nomor satu tadi, the fastest. Kenapa pakai akhiran est, Dis? Karena fast itu adalah satu suku kata. Gitu. Maka kita akan menggunakan the fastest. Kalau misalkan lebih dari satu suku kata, kayak common method, dan jadi kita akan menggunakan the most. Kalian bisa melihat dari template soalnya ataupun kalimat soalnya dia ngomongin tentang superlatif atau komparatif, atau kalian bisa mengeliminasi dari pilihan jawabannya. Kalau dari pilihan jawabannya tadi udah jelas, A sama B nggak mungkin karena secara gramatikal mereka salah. C juga secara gramatikal salah. Maka yang paling benar adalah the most common method. Oke. Nah, itu untuk ya nomor 2. Nomor 3, bla 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 in Stevenson's landscape, the more vitality and character the paintings seem to possess. Di sini kira-kira ngomongin apa? Aku langsung notice bahwa ini akan ngomongin irregular structure. Artinya the more bla 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 the more gitu ya. Jadi ini ada the more nih. Memang template-nya the more, oke, bla 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 bla. Nah, misalkan yang mau aku bandingin yang bla bla yang itu adalah A misalkan. The more. Di sini harus the more lagi. Oke. Dan di sini secara gramatikalnya harus juga A. Kalau di sini menggunakan subjek kemudian predicate, di sini juga harus menggunakan subjek dan juga predicate. Maksud A sama dengan A di sini adalah secara gramatikalnya mereka itu harus sama kayak gitu. Sekarang kita lihat. Berarti kita udah tahu nih tentang the more. Kita langsung bisa mengeliminasi dong, ya enggak? Kita langsung bisa mengeliminasi pilihan nomor A. Karena kan kita akan mencari yang seperti komparatif gitu. The loser, betul. The lose, salah. Nah, the loser the brushwork is. Tinggal antara B atau D. Disinilah baru kita gunakan exercise strategi kita, yang mana dia akan menyebutkan kalau kita ketemu dengan irregular structure, pastikan setelah the more ataupun ya pembanding sebelum koma dan setelah koma, oke, harus memiliki grammatical yang sama. Oke, sekarang kita lihat. Kalau misalkan di soal setelah koma, kita akan menemukan the more vitality and character the paintings, berarti ada subjeknya, oke, ada verbnya seem. Berarti kita harus menemukan template yang sama yang ada subjek verbnya, di mana pilihan itu ada pada pilihan yang D, betul. Kenapa? Karena yang B ini nggak ada subjek, verbnya nggak ada. The loser benar, berarti itu yang menjadi irregular structure-nya. Brushwork ini akan menjadi subjeknya, tapi pilihan B menjadi salah ketika dia tidak punya predicate ataupun kata kerjanya. Sedangkan pilihan D dia ada menambahkan is, yang mana is ini sebagai kata kerja.
So, karenanya kita akan pilih pilihan jawaban yang D. Nah, sekarang kita akan ke soal nomor 4. Nah, aku yakin kalian sudah familiar nih dengan template soal seperti ini. Ya, grammatical error. Jadi kita harus menemukan mana yang salah antara A, B, C, atau D. Oke. Nah, langsung aja kita jawab soalnya. Number 4, certain types of snakes have been known to survive fast more as a year long. Oke, coba kita telah satu-satu pilihannya. Certain types. Certain itu beberapa. Berarti setelah beberapa akan menambahkan es, akhiran s yang artinya dia bersifat jamak. Sehingga yang B-nya have, menggunakan have. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya jamak. Have been known. Have been known adalah template dari kalimat pasif. Oke, sudah diketahui to survive fast more. Nah, kita ngelihat di sini ada more. Setelah more itu harusnya than, bukan as. Makanya pilihan yang ini harusnya aku ganti dengan than. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Karena D ini yang error gramatikalnya, tapi menjadi jawaban yang benar gitu ya. Number 5. The grizzly bear, which can grow up to 8 feet tall, has been called a more dangerous animal of North America. Kita lihat. Walaupun sebenarnya kalian sudah bisa menentukan jawaban yang mana, mungkin kan ada yang berpikir, oh iya ini kan strategi 27 hingga 29 nih, berarti yang salah ya yang berhubungan dengan komparatif, superlatif, ataupun yang irregular ER. Betul, tapi di sini aku mau kalian menganalisa kenapa kalian pilih misalkan nomor 5. Oh ya udah nih pasti jawabannya D, kayak gitu ya, nomor 5. Yang mana misalkan ya bener gitu karena memang berhubungan dengan komparatif kayak gitu. Tapi aku mau kalian menjelaskan nih kenapa ini salah dan kalian harus explore pilihan yang lain kenapa pilihan itu benar. Oke. Number 5. The grizzly bear tadi which. Nah, di A ini ada pilihan which. Which ini adalah menjelaskan benda. Bendanya sini ataupun hewan ya, selain orang lah pokoknya. Which ini akan menjelaskan the grizzly bear. Oke. Nah, which ini masuk ke adjective clause. Oke. Which can grow which can grow up to 8 feet tall. Nah, which di sini akan masuk ke konektor di mana satu kesatuan ini akan masuk sebagai apositif sekaligus dia berupa adjective clause, okay, yang menjelaskan the grizzly bear. Nah, has been caught. Kenapa dia menggunakan has? Karena the grizzly bear adalah subjek yang bersifat tunggal. Nah, has been caught. Nah, ini template dari kalimat pasif lagi yang sudah disebut atau sudah dipanggil a more dangerous. Nah, kita akan pilih jawabannya D. Kenapa D? Kenapa D? Karena harusnya ya, ini kan a more dangerous animal of North America. Artinya the grizzly bear ini yang paling berbahaya nih di North America. Jadi dia yang paling berbahaya. Kalau dia yang paling atau yang maka dia akan masuk ke template kalimat superlatif. Yang mana harusnya a more kita akan ganti dengan the most, oke? Jadi the most, ya ini aku ganti the most dangerous animal of North America. By the way, kalau misalkan kalimat superlatif biasanya setelah superlatifnya entah itu the most, entah itu the tallest, kemudian apa yang ingin dia sebut sebagai yang palingnya. Nah, biasanya akan ada akan ada kata-kata seperti of, kemudian that, kemudian in. Itu adalah salah satu cirinya dan itu sudah terangkum di video sebelumnya. Ya, oke. Nah, jadi pilihan jawaban ini yang D. Kita lanjut ke number 6. Climate, soil type, and availability of water are the most critical factors than selecting the best type of grass for a lawn. Nah, kalian langsung pilih, ini pasti jawabannya C. Ya,
Jawabannya C. Ya, jawabannya benar C. Tapi kalian harus tahu kenapa. Yang lain salah, oke? Climate, soil type, and availability of water di sini sebagai subjek, oke? Nah ini sebagai subjek. Makanya pilihan yang B, are, itu udah benar karena are adalah suatu kata kerja bantu yang berfungsi sebagai ketika dia subjek jamak. Oke, sebagai kata kerja yang berfungsi ketika subjeknya jamak. Nah, di sini karena ada and, berarti kan dia akan menghubungkan antar satu kata dengan kata yang lainnya. Climate, soil type, and availability of water. Berarti kan itu udah menjadi jamak nih, ada and-nya. Sehingga subjeknya akan sebagai jamak akan disandingkan dengan predikat ataupun kata kerja yang are. Oke, yang jamak. Kemudian, availability of water. Sebelum of, ini wajib noun. Akhiran ty, availability, itu udah bener noun. Dia kelas kata itu noun. Jadi udah bener nih noun. Nggak ada salah nomor yang A. Yang B juga nggak ada salah. Nah, the best type nggak ada yang salah. The best itu secara gramatikal udah benar. Sehingga pilihan yang salah adalah yang C. Sekaligus menjadi pilihan yang benar. Jadi kita akan pilih C, maka nomor 6 ini menjadi correct. Ya, jawabannya tuh correct ketika kita pilih C. Kenapa? Harusnya ketika dia di sini mengatakan the most, oke? Seperti tadi yang aku bilang bahwa the most critical factors, jangan lupa ada kata-kata seperti of, kemudian ada in, kemudian ada that yang diikuti oleh subjek, kemudian verb. Kayak gitu. Tiga ini. Jadi then ini harus aku ganti dengan salah satu dari ketiga ini. Kayak gitu. Kira-kira apa yang paling cocok? Ya udah tinggal pilih aja. Kalau aku sih harusnya in. Oke, jadi ini aku ganti dengan in. Then-nya aku ganti dengan in. Maka nomor 6 jawaban adalah C. Sekarang kita ke soal nomor 7. Peter Abelard, a logician and theologian, was the controversialist teacher of his age. Oke, langsung ya, ini tuh jelas banget salahnya bahwa yang salah itu D. Sorry, C. Ini tuh C ya. Jadi kita pilih jawabannya C. Kenapa? Karena gini, secara grammatical ketika kita ngomongin tentang superlatif, kalau superlatif itu hanya satu suku kata, oke, maka dia akan kita tambahkan dengan est di akhirnya. Misalkan the fastest. Ya, jangan lupa the ya, the fastest. Kalau dia lebih dari satu suku kata, maka kita harus menambahkan the most. Oke, kita harus menambahkan the most di sini. Kontroversial itu udah jelas lebih dari satu suku kata. Makanya penggunaan est di situ menjadi kurang tepat. Ya, ini tuh jadi salah nih. Harusnya nih the most controversial. Nah, ini yang benernya gitu. Maka kita pilih jawabannya adalah yang mana yang salah? Yang C ya, the most controversial. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Protein molecule ya, protein molecules are the most complex than the molecule of carbohydrate. Nah, ini gimana nih? Kalau yang A ini tuh udah benar menjadi menjadi kata kerja dari protein molecules. Ingat ini ada is berarti subjeknya tersebut bersifat jamak. Jadi udah benar nih pasangannya adalah are. Kemudian nah ini kira-kira bingung nggak yang mana yang salah? Ini tuh nomor 8 kira-kira dia ngomongin apa? Superlatif atau komparatif? Kalau aku bilang dia akan ngomongin tentang komparatif. Kenapa? Karena dia di sini akan membandingkan molekul dari protein dan juga molekul dari karbohidrat. Jadi apple to apple A, kalau di sini A, di sini juga A.
yang dia bandingin ini sama-sama molekul intinya. Oke. Sehingga jawaban the most di sini, oke, harus kita salahkan. Nah, mungkin kita salahkan C, karena ini template-nya adalah template dari kalimat komparatif. Jadi, kalau kalian pilih C, mohon maaf, itu keliru. Karena ini memang template-nya adalah komparatif. Kita harus pilih yang salah. Yang mana itu adalah yang B, the most. Oke. Kalau gitu, kalau kita mau benerin gimana, Dis? Protein molecules are, udah pasti, karena kompleks itu lebih dari satu suku kata, maka yang B ini harusnya kita ganti dengan more. Jadi ketika suatu komparatif lebih dari satu suku kata, kita wajib menambahkan more sebelum apa yang dibandingkan. Misalkan kita tadi ngomongin tentang kompleks, itu lebih dari satu suku kata, makanya harus are more complex than, kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita ke soal nomor 9. The leek, a member of the lily family, has a mildest taste than the onion. Sekarang, aku ingin menanyakan kepada kalian, nomor 9 ini adalah template dari kalimat superlatif atau komparatif. Kalau kita lihat bahwa di sini ada dua hal yang setara posisinya, the leek dan onion. Ya, the onion ini tuh sama dengan the leek. Artinya ini akan ngomongin tentang komparatif, yaitu tidak yang paling di antara yang lain, tapi setara kayak gitu. Makanya pilihan yang kita salahkan bukan C, melainkan yang B. Mildest ini harus aku ganti dengan ya milder. Kenapa? Karena ini lagi-lagi komparatif. Oke. Nah, itu untuk number 9. Sekarang kita ke soal terakhir. The widely used natural fiber of all is cotton. Nah, gimana nih kira-kira? Number 10 ini apa nih yang harus kita benerin dan yang harus kita salahkan kalau gitu ya? Kalau kalian lihat pilihan yang D, itu nggak mungkin salah, karena dia sebagai predikat yang subjeknya adalah the widely used natural fiber, di mana itu tidak ada S-nya di fiber, maka is menjadi predikat yang sesuai dengan fiber. Karena is adalah bersifat tunggal, maka fiber di sini udah bener tunggal juga. Jadi C sama D udah pasti nyambung, pasti bener. Kalau C bener, maka D bener. Karena mereka adalah satu kesatuan yang harus sesuai. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya tunggal. Kayak gitu. Tinggal A sama B. Kalau B itu nggak mungkin aku salahkan, karena dia adalah part of reducing. Itu adalah suatu, ya ini tuh sebenarnya klausa yang di-reduce. Jadi di-reduce menjadi used natural fiber aja. Sehingga pilihan yang satu-satunya salah adalah the widely. Nah, itu kalau kalian mau mengeliminasi dari ABCD. Tapi kalau kalian ingin melihat secara konsep dari apa yang kita pelajari dari strategi 27 hingga ke 29, ini ngomongin tentang superlatif. Yang mana, ya, yang mana ini tuh kan ada of, ya. Kalau dia ada of, itu merupakan ciri-ciri dari superlatif. Biasa di akhirnya tuh kalau nggak in, of, kemudian that. Bentukannya klausa kalau that. Makanya di sini tuh yang salah tuh adalah A, yang seharusnya adalah the most. Oke, tambahkan the most di sana. Kemudian widely used natural fiber gitu. Natural fiber. Jadi kayak gini nih, yang bener nih sebenarnya. Nah, jadi kita akan pilih A karena dia ada error di grammaticalnya. Oke. Nah, sekarang soal kita belum berakhir by the way. Ini ada 10 soal lagi. Di sini kita harus menganalisa kalimatnya apakah ini correct or incorrect. Oke, number 1.
The coffee is more stronger today it was yesterday. Nah ini tuh nggak usah mikir panjang, ini tuh udah pasti jawabannya adalah incorrect. Kenapa incorrect is? Karena ini kita tuh nggak bisa memasangkan more dengan stronger. Karena ini udah pasti harus berdiri salah satu. Ketika yang mau dibandingkan ataupun apa yang menjadi yang dia bandingkan itu lebih dari satu suku kata, maka kita harus menambahkan more. Oke, misalkan more beautiful, misalkan. Kalau misalkan strong, karena dia hanya satu suku kata, maka seharusnya adalah the coffee is stronger. Jangan lupa than-nya. Oke, jadi number one ini totally incorrect. Sekarang kita ke soal nomor 2. The tree that was struck by the lightning had been the tallest of the two trees we had in the yard. Nah, kira-kira nomor 2 ini benar atau salah? Sekarang kita coba analisa ya. Nomor 2, the tree ini adalah sebagai subjeknya. That was struck by the lightning ini akan menjadi adjective clause yang menjelaskan the tree. Kemudian had been menjadi verbnya. Nah, di sini nih, the tallest. Ya. Pertanyaannya gini, kembali lagi, ini itu ngomongin tentang komparatif atau superlatif? Apakah ada suatu hal yang posisinya sama nih? Nah, karena kita punya dua pohon, yang satu disampar sama petir, kayak gitu ya, maka kita tidak bisa memasukkan kalimat nomor 2 ini sebagai superlatif. Again, superlatif itu dia yang paling diantara banyak hal nih, banyak orang nih. Misalkan dia adalah he is the tallest man in the room. Berarti kalau di room tuh ada 100 orang, dia yang paling tinggi. Sedangkan ini kasusnya adalah kita hanya punya dua pohon. Makanya ini harus kita masukkan ke dalam komparatif. Makanya number 2 is incorrect. Kalau mau kita benerin gimana? The tallest-nya nih udah pasti kita ganti dengan taller than. Okay? Taller than the two trees we had in the yard. Ya. Misalkan boleh taller than the other tree. Gitu ya. Itu untuk nomor 2. Number 3. He will buy the most fuel efficient car that he can afford. Nah, ini gimana? Dia akan membeli, he will buy, ini subjeknya adalah he. Verbnya adalah will buy the most fuel efficient car. Jadi dia tuh di antara mobil yang bisa dia beli, dia akan pilih yang paling fuel efficient, yang paling hemat bahan bakar. Berarti kan mobilnya banyak tuh. Ya, di antara mobil yang banyak, dia pilih satu yang paling hemat bahan bakar. Makanya kalimat ini adalah ngomongin tentang superlatif. Kalau gitu, penggunaan fuel efficient karena dia lebih dari satu syllable, maka penggunaan the most di sini udah bener. Makanya kalimat nomor 3 ini adalah correct gitu. Ya. Number 4. The closest it gets to summer, the longer the days are. Ini tuh gampang, langsung kita salahkan incorrect. Kenapa? Ini tuh ada the longer. Ini ada koma di sini, sorry. Di sini tuh ada koma. Ya, berarti ini template dari kalimat apa? Irregular structure. The more, bla bla bla, koma, the more lagi. Oke. Jadi di sini nggak boleh kita pasangkan dia dengan est. Harus the closer juga. Jadi the closer it gets to summer, the longer the days are. Oke. Habis the closer, setelah the closer ini ada subject dengan verb. Setelah the longer ini ada subject dan verb. Secara grammatical ini tuh setara, sama kayak gitu. Oke. Number 5.
The business department is bigger of the departments in the university. Nah, ini tuh kelihatan kalau dia bilang in the university, ada in, of, that, the university, ini dia mau bilang bahwa business department tuh yang paling di antara di departemen yang ada di universitas tersebut. Makanya kalimat ini harus kita masukkan ke dalam kalimat superlatif. Makanya itu incorrect. Kenapa? Ini tuh dia bigger. Seharusnya the biggest dong, ya. By the way, bukan the most big, karena big adalah satu suku kata, maka kita harus menambahkan est. The biggest of the department in the university. Nah, ini baru bener nih, kayak gitu. Ya, kita harus bisa menganalisa suatu kalimat apakah dia ini mintanya superlatif atau komparatif nih, gitu. Number 6. I really do not want to live in the southeast because it is one of the most hot area in the United States. Nah, kira-kira nomor 6 ini benar atau salah? Secara kalimat dia ini benar. Dia mengatakan bahwa dia nggak mau tinggal di southeast. Kenapa? Karena southeast ini itu panas banget nih di seluruh bagian yang ada di United States. Dia yang paling panas. Tapi kalau kalian jeli di sini bahwa ada hot, ada the most. Hot itu satu syllable. Harusnya kalau satu syllable lagi-lagi adalah the hottest. Tambahkan est. Makanya number 6 itu incorrect. Hanya karena hotnya itu malah dia pasangkan dengan the most. Jadi secara gramatikal, secara pembuatan strukturnya itu salah. Kayak gitu ya. Makanya number 6 itu incorrect. Number 7. It is preferable to use the most efficient and most effective method that you can. Nah, kalimat nomor 7 ini dia ingin bilang bahwa kita ini harus prefer suatu method yang paling efisien dan paling efektif yang kita punya. Oke. Jadi dia dalam berbagai hal metode yang ada, ya, kita pilih yang paling efektif dan efisien yang kita bisa. Artinya dia ini yang mengatakan yang paling di antara yang ada. Maka kalimat nomor 7 ini masuknya ke superlatif. Dia nomor 7 ini dipasangkan the most efficient dengan most effective. Ada kata and di sini. Yang mana itu nggak ada masalah. Oke. Jadi ketika kita ingin pasangkan the most efficient and most effective, nggak ada masalah di situ. Oke, nomor 7 kita akan mendapatkan informasi ternyata kita bisa gabungkan atau kita bisa menggunakan kata and untuk menggabungkan kata ataupun template dari superlatif. Nah, nomor 7 ini correct, nggak ada masalah karena memang kita bisa menggunakan and untuk menggabungkan antar superlatif ketika kita ingin bilang efektif dan efisien, yang paling efektif dan paling efisien kayak gitu. Jadi kita harus menambahkan kata and ketika kita ingin menggabungkan dua kata. Ya. Number 8. Tonight's dinner was more filling than last night. Nah, gimana nih? Yang harus kalian tahu bahwa number 8 ini adalah kalimat komparatif. Kenapa? Karena ada bandingan dinner dengan dinner tapi yang last night. Sama-sama dinner dong. Setuju? Berarti dia akan membandingkan A sama A. Apple to apple. Makanya ini adalah suatu hal yang setara. Maka number 8 akan masuk kalimat komparatif. Tinggal kita cek bener nggak komparatifnya secara gramatikal kayak gitu. More filling. Filling. Berarti ada dua syllable. Dia menggunakan more di sini. Udah benar. Memang penggunaan more itu harus kedepannya ada lebih dari satu suku kata. Dan jangan lupa tambahkan than. Nggak ada masalah. Maka number 8 itu adalah correct. Ya. Sekarang kita ke soal nomor 9. The sooner the exam is scheduled,
the less time you have to prepare. Nah, aku yakin nomor 9 ini banyak yang kekecoh karena ngelihat bahwa the sooner kemudian dipasangkan dengan the less, yang mana ini adalah materi irregular structure. Oke, kayak gitu. Sehingga buru-buru menyalahkan nomor 9 karena nggak balance nih, yang satu the sooner, yang satu the less. Sekarang, aku ingin memberitahukan kepada kalian kalau menurut aku ya, ini tuh ada setidaknya 4 template, by the way aku bilangnya template ya, template dari komparatif. Yang pertama, ketika aku ingin menyatakan suatu pembanding dia lebih cantik dari dia, jadi she is, ketika beautiful itu lebih dari satu syllable, maka kita akan menggunakan more beautiful. Oke, ini aku masukkan ke kategori template pertama. Yang kedua, ketika hanya satu syllable, misalkan he is faster than, by the way ini jangan lupa namain than ya. Jadi kalau misalkan komparatif tuh biasanya mostly itu dia akan ada than. Nah, he is faster than him. Jadi ini satu syllable. Yang ketiga nih. Nah, ketika kita ingin menyatakan perbandingan yang setara, makanya aku akan menggunakan as, bla 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 as. He is as tall as him. Artinya dia akan sama tingginya dengan dia. Oke. Dan yang keempat adalah suatu kalimat pembanding yang menggunakan the less. The less ini artinya kurang. Oke. Jadi the less di sini adalah termasuk komparatif. The sooner ini adalah termasuk komparatif template nomor berapa? Nomor 2. Sesuai dengan ada di sini ya. Dan yang setelah koma ini the less time adalah masuk juga template dari komparatif nomor 4. Sama-sama komparatif dong. Jadi kita nggak boleh menyalahkan nomor 9 hanya karena IR-nya nggak sama. Irregular structure itu basically itu kita ngomongin ya yang kiri harus komparatif dengan template komparatif, yang kedua harus template komparatif lagi. Yang dikatakan harus setara itu adalah apa yang datang setelah komparatif tersebut. Misalkan the sooner, nah setelah the sooner ada subject, ada verb. Setelah the less time ada subject, ada verb. Itu yang harus balance. Tapi ketika di sininya itu tuh harus sama dalam hal komparatif. Dan komparatif itu ada 4. Menurut aku, template itu ada 4. Ada more beautiful, faster than, as tall as, dan the less terakhirnya. Yang menyatakan untuk kurang dari. Ya. Jadi nomor 9 ini tuh jawabannya adalah correct. Ya. Bener nih. Number 10. The house is now the cleanest that it has ever been. Gimana nomor 10? Kalau menurut aku nomor 10 ini bener. Kenapa kayak gitu? Karena by the way the house ini adalah subjeknya, is adalah verbnya. Dia ingin menyatakan bahwa rumah ini yang paling bersih dari yang pernah ada. Yang mungkin sebelumnya itu kotor gitu ya. Jadi ini tuh yang paling bersih dari yang pernah ada. Sehingga number 10 is correct. Sip. Nah, ini untuk review exercise dari strategi 27 ke 29. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke strategi TOEFL structure yang ke-30. Oke?